Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD Elsada Magelang. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema hidup melayani Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Bilangan 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Bilangan pasal 3 ayat 5 sampai ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci." Kita melihat di tengah-tengah bangsa Israel, suku Lewi, jadi mereka ada banyak suku, dan suku Lewi adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, tidak semua suku, hanya suku Lewi. Mereka harus dikumpulkan dan diatur secara tersendiri dan tidak boleh bersama-sama dengan suku-suku lain, dikhususkan. Hal ini menyiratkan suatu kehormatan khusus yang diberikan kepada mereka serta kewajiban dan pelayanan khusus yang dituntut dari mereka, dari suku Lewi. Itu sebabnya mereka rela mendedikasikan hidup untuk Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Di ayat yang ke-12, Bilangan 13. Ayat 12, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku." Jadi orang Lewi adalah kepunyaan Tuhan, bukan berarti suku-suku yang lain bukan kepunyaan Tuhan. Enggak. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi suku Lewi, maksudnya di sini dikhususkan untuk melayani Tuhan, melayani di kemah suci pada saat itu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang Lewi bertanggung jawab atas kegiatan dan sarana ibadah bangsa Israel, karena ibadah adalah hal yang sangat penting dan dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Itulah yang menjadi tugas dari orang-orang Lewi, dan itu dijelaskan dalam ayat 46 dan ayat 47. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi kita lihat ada tugas-tugas pelayanan-pelayanan yang dikhususkan bagi setiap orang-orang Lewi. Mereka dikatakan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan jabatan sebagai pelayan Tuhan merupakan tugas yang berat dan tidak dapat dipandang remeh atau asal-asalan. Sebab mereka bertanggung jawab bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang mereka layani. Jabatan pelayanan menuntut kesiapsediaan yang terus-menerus dan ketekunan yang sungguh-sungguh. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita pun dituntut untuk hidup melayani Tuhan dengan ketekunan yang sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dulu, yaitu mati bagi dosa-dosa kita. Dan itu dijelaskan dalam Injil Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kalau dulu melayani hanya berlaku bagi orang-orang Lewi.
Tetapi sekarang semua orang percaya harus melayani Tuhan. Karena melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa bentuk pelayanan kepada Tuhan? Melayani bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pekerjaan gerejawi saja. Melayani Tuhan berarti melayani sesama kita, manusia, dengan kasih. 1 Petrus 4 ayat 10 bilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus yang baik. Kata baik itu dalam bahasa Ibrani pakai kata ton yang berarti menyenangkan, menggembirakan atau ramah. Dalam bahasa Yunani pakai kata kalos yang berarti cantik, indah, mulia, terhormat, dan mengagumkan. Dalam hal ini melayani itu harus ramah, menyenangkan Tuhan dan manusia, harus dengan rasa hormat dan penuh kasih, karena tidak ada pelayanan tanpa kasih dan tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Namun saat kita melayani Tuhan, satu hal yang terutama yang harus tertanam kuat di dalam setiap benak kita, dalam kehidupan kita adalah pelayanan itu milik Tuhan. Kita harus belajar menaklukkan pikiran dan perasaan kepada kehendak Allah. Pelayanan adalah milik Tuhan, kembalikan semua kemuliaan, segala kehormatan hanya kepada Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang dipercayakan untuk dapat melayani Engkau Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dengan orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk mengingat karena Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari Mesir. Demikian juga setiap kehidupan kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami dituntut untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami boleh melayani Engkau dengan penuh tanggung jawab, kami boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati untuk menyenangkan Engkau, dan supaya semua orang juga diberkati dari setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kiranya keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang mau menyanyikan kekuatan-Mu, bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota benteng, tempat pelarian kami pada waktu kesesakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.